أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali memperdalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kehidupan kepada kita, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk kebaikan kita umat manusia. Allah pula yang menjadikan kita kalangan jin dan manusia untuk tunduk patuh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kamu mencampurkan al-haqq kebenaran bil batil dengan kebatilan. Jadi janganlah kamu mencampur adukkan campur duanya al-haq kebenaran dengan kebatilan. Nah, yang dimaksud dengan kebatilan di sini adalah kesalahan, kejahatan, kemungkaran dan lain sebagainya. Kalau al-haq berarti kebenaran, agama, kebaikan, keadilan, kebajikan, syariat, itu adalah al-haq. Lanjutannya wala taktumul haqqa, sementara kamu menyembunyikan, sembunyikan kebenaran yang sebenarnya lah tahu. Ma yang bana itu Allah tahu. Wa antum ta'lamun, dan sementara kamu mengetahuinya. Dalam ayat ini ada dua macam larangan yang Allah tujukan kepada Bani Israel. Jadi masih tentang cerita Bani Israel. Sungguh pun secara khusus disebutkan Bani Israel, tetapi juga ditujukan kepada kita. Kenapa? Karena ajaran yang sama disampaikan kepada Bani Israel dulu oleh Nabi Yakub dan nabi-nabi yang lain itu sama dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bertentangan.
Yang pertama, agar mereka jangan mempercampur adukkan yang hak dengan yang batil. Nah, dalam konteks ayat ini, dulu pemimpin-pemimpin Bani Israel itu suka memasukkan pendapat-pendapat pribadi mereka ke dalam kitab Taurat. Nah, itu kecenderungan dari pemuka-pemuka agama di kalangan Bani Israel yang memasukkan paham-paham pribadi mereka, pendapat-pendapat pribadi mereka ke dalam kitab Taurat. Sehingga bercampur lah ya isi kitab Taurat itu. Sehingga sulit dibedakan yang perkataan-perkataan dari pendapat pribadi pemimpin Bani Israel itu dengan apa yang menjadi isi kitab Taurat yang sebenarnya. Terutama dalam penolakan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa akan hadirnya Nabi Muhammad itu sudah disebutkan dalam kitab Taurat, juga dalam kitab Injil. Nah, yang informasi ini justru disembunyikan oleh pemuka Bani Israel. Bahkan mereka membuat alasan untuk menjelek-jelekkan dan menyalah tafsirkan ucapan dari nenek moyang mereka. Sehingga mereka lebih berpegang kepada ucapan para pemimpin dan tradisi mereka daripada menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perintah ini ditujukan kepada Bani Israel, ya, namun isinya dapat pula ditujukan kepada kaum muslimin, ya, dari segala lapisan, terutama para pemimpin dan orang-orang yang memegang kekuasaan, termasuk juga ya pemuka agama, ya. Sebutlah kini kok tuanku lah namanya, kok khalifah lah namanya. Sehingga ayat ini seakan-akan mengatakan, wahai orang-orang yang memegang kekuasaan, ya, yang punya jamaah, yang punya pendukung, janganlah kamu campur adukkan antara keadilan dan kezaliman. Nah, dahulu ya. Maka ajaran awak tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang. Ya. Kalau ditambah, ini menjadi bid'ah. Kalau dikurangi, ini menjadi fasiknya. Wahai para hakim, jangan pula lah kamu campur adukkan antara hukum dan suap. Nah, hukum ditegakkan kok, yang suap juga dipakai, enggak. Wahai para pejabat, janganlah kamu campur adukkan antara tugas dan korupsi. Enggak boleh ya. Wahai para sarjana, ya, ilmuwan, cendekiawan, janganlah kamu campur adukkan antara ilmu dan harta. Nah, itu contohnya. Ya.
mencampur aduan ilmu dan harta. Ya, awak punya keahlian, awak punya ilmu tu perlu diurang, ya. Bapuan jo harato, bapuan jo tarif, ya, dan sebagainya. Itu contoh mempercampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Betul pula dengan ayat sebelumnya, ya. Awak beriman kepada sebahagian ayat dan kafir juga kepada sebahagian ayat. Ingkar kepada sebagian ayat yang lain. Sebagian ayat kita terima, ya, kita amalkan. Sebagian ayat yang lain, ya, kita tinggalkan, tidak kita amalkan. Itu banyak contoh, ya. Salah satunya ilmu yang pertama yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilmu pembagian warisan, ya, fikih mawaris, ilmu mawaris, ya, ilmu pembagian harta warisan. Kalau di awak di Minang, harato tuo itu dibagi menurut adat, karena ditamsilkan, ya, sebagai harta wakaf yang harus dilestarikan. Makanya harta, ya, harato tuo itu tidak boleh dipajuabalikan, tidak boleh digadaikan. Ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, tabujua mai di tengah rumah, ya, rumah gadang katirisan. Kemudian anak gadis, ya, lain cukui umur, ya, tibolo maksudnya untuk berkeluarga. Jadi boleh. Selain itu diharapkan jangan. Untuk apa? Supaya harato tuo ko lestarinya, karena jaminan hidup anak cucu di kemudian hari. Sementara harato pencarian, bagilah menurut pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini kalau idi kasado-sadonya, ya, yang tidak terhalang mendapatkan harta warisan, ya, idi sado-sadonya halimo tuh, orang tua itu tidak bisa terhalang, ya, suami, istri, ya, kemudian anak, ya, tadi orang tua, ya, ibu, ya, kemudian istri atau suami, itu anak. Itu tidak ada. Kalau saudara di lantaran ada anak, terhalang saudara kandung mendapatkan harta warisan. Kecuali kalau anak tidak ada, baru dapat, ya, saudara kandungnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, agar mereka tidak menyembunyikan kebenaran, ya, padahal mereka mengetahui, ya, kebenaran itu. Tidak boleh, ya, qulil haqqa walau kana murran, sampaikan kebenaran walaupun kebenaran itu, ya, akan terasa pahit, ya, pahit. Jadi kalau pahit itu, ya, kan tidak lama, tidak senang, ya. Mungkin akan diintimidasi, ya, akan dikucilkan dan lain-lain. Yang penting disampaikan. Tapi cara menyampaikannya juga harus diperhatikan. Perhatikan dengan cara yang penuh dengan hikmah, ya, penuh dengan kebijaksanaan, ya, dengan santun, dengan bahasa yang elok. Ya, orang tak tersinggung makasih sampai orang tak tersinggung. Ibarat
mambiak rambut di dalam tapuang. Rambut tangke yang tapuang indak taserak. Makasihnya orang Bani Israel ia telah menyembunyikan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab suci mereka akan kehadiran atau berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diutus menjadi nabi terakhir atau nabi penutup dari sekian nabi dan rasul. Hal ini sengaja mereka tutupi dari masyarakat umum, ya. Bahkan mereka kalau cara kininya mengeluarkan berita-berita hoax, ya, hoax menjelek-jelekkan Nabi Muhammad untuk menghalangi manusia beriman kepadanya. Nah, itulah sabit Nabi gilo, sabit Nabi sase, ada penyakit ayan, ya. Kalau kini itu Nabi itu ya kurangnya abnormal, ya, punya nafsu tinggi macam-macam, ya, yang ingin dipelesetkan orang. Buatlah karikaturnya macam-macam, buatlah gambarnya untuk merendahkan, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai saat ini masih terjadi, ya. Kalau di Eropa sekalipun pertumbuhan Islam sangat tinggi di situ, tetapi yang fobia itu masih tetap, yang garis-garis kerasnya itu. Nyubek karikatur, nyubek buku tulisan, ya, seolah Islam itu teroris, Islam itu penuh dengan kekerasan. Ya, kalau lah ada berita Islam, ada kejadian cianyo gadang-gadangan tuh, bantu malatiyo kana gadang-gadang. Ya. Tapi kalau ada berita umpamanya ya mode di Amerika sampai yang lain itu, ya, kan ada penembakan massal. Nah, beritanya biasa-biasa sih, ndaklah dianggap teroris. Nah, ini. Tapi kita yakin dan percaya karena Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, karena Islam itu adalah rahmat bagi sekalian umat manusia. Semakin kuat orang menentang Islam, maka dia akan semakin banyak menerima, ya, kebenaran-kebenaran, keindahan-keindahan, ya, kesempurnaan agama Islam. Betapa banyak orang yang masuk Islam itu, entahkah dia ilmuwan, entahkah dia orientalis yang begitu kuat, ya, melawan Islam, akhirnya dia masuk Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mencela perbuatan mereka yang suka, ya, menyembunyikan kebenaran ini, dan setiap orang, ya, yang ingin memutarbalikkan fakta. Ya. Sesudah itu Allah sampaikan seruan kepada, ya, mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'anul Karim, ya. Allah memerintahkan agar mereka senantiasa melaksanakan apa-apa yang telah disyariatkan. Itu di dalam ayat berikutnya disebutkan, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Ya. Dirikanlah salat, berarti kalau dirikan salat, wa atuz zakat, bayarkan zakat, warka'u ma'ar rakiin. Rukuklah kamu beserta dengan orang-orang yang rukuk. Ya. Patuhlah kamu bersama orang-orang yang patuh. Sujudlah kamu bagaimana dengan orang-orang yang sujud. Itu menyarankan
kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk berjamaah, ya, untuk berjamaah, sholat berjamaah, ya, kalau ada kegiatan-kegiatan bersama-sama dilakukan, itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kesimpulan dari ayat ini. Yang pertama, jangan dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Yang hak itu sudah jelas, al-haq bayin. Yang batil itu sudah jelas, pemisahannya juga sudah jelas. Jangan kita sembunyikan kebenaran, ya. Dia awak tahu, ya, sejarahnya, ya. Apakah sejarah kalau awak di Minang kau sejarah tanah, sejarah kaum, ya, sejarah mendidikan rumah gadang dan lain-lain sebagainya, tahu, ya. Jangan awak sembunyikan kebenaran itu, sehingga awak termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam surah yang lain, ya, surah Al-Furqan, bukan surah Al-Furqan, surah Al-Isra. Apa itu? Ya, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar. Berikan kekuatan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil itu adalah batil, ya. Beri kekuatan kepada kami untuk menjauhi kebatilan itu, ya. Bahkan di dalam lanjutannya itu disebutkan, ya, kebenaran itu pasti akan menang, ya. Kebatilan itu pasti akan hancur, ya. Bangkai sapandai-pandai awak membungkui, enak menyembunyikannya, akhirnya akan tercium juga. Banyak kini kejahatan, ya, bunuhnya orang masuknya dan septic tank, enak dicornya lah sudah itu. Kemudian tahu, ya, bunuhnya orang nih, kuburannya di rumpun pisang, ya, akhirnya kacau. Jadi, ya, kalau yang busuk, yang bangkai, yang buruk itu ambil tahun juga kan. Indah di dunia, di akhirat, ya, lah janji Allah, ya. Orang yang beramal yang baik, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, dia akan melihat kebaikan yang ia lakukan, ya. Tapi kalau ia melakukan faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, ya, walaupun hanya sebiji zarah, ya, kejahatan, keburukan juga akan diperlihatkan, ya. Yang awak kok nyampang diperlihatkan juga keburukan awak, aib awak masing-masing oleh Allah, ya, untuk diri awak, tapi mudah-mudahan diiringi dengan ampunannya. Enak, ya, karena lah janji Allah, yang awak ku manusia lah pasti tersalah dan hilaf. Sabar, mudah-mudahan, ya, diikuti dengan ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan dalam pagi subuh ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan terkait dengan perbedaan yang terjadi, ya, atas keputusan pemerintah berdasarkan hasil isbat, ya,
Kementerian Agama yang diikuti oleh seluruh ya tokoh ya ormas Islam, itu 1 Zulhijjah itu jatuh hari Ko. Ya, hari Ko. Berarti hari rayanya di tanggal 10. Nah, kemudian kalau Muhammadiyah lebih dulu menetapkan yang 1 Zulhijjahnya itu kepatang. Ya, sehingga 10 Zulhijjahnya jatuh di tanggal 9 di hari Sabtu. Nah, ba'a dia yang disiko untuk musyawarahkan ba'a rancak ba'a eloknya. Nah, tapi yang jaleh perbedaan itu Bapak Ibu ya di dalam Islam suatu hal yang wajar. Ya, bahkan kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah." Ya. Ya, jikalau Allah ingin, Allah bisa menyatukan awak sadoleh. Sama-sama maju, sama-sama mundur, sama-sama sadoleh, tapi ndak. Ya. Karena awak di dunia ku beragam. Ya, latar belakangnya sadolnya, kulinya, ya. Bantuannya. Ya, tentu pola pendapat pikiran berbeda itu wajar. Sama aja awak salat kadang takbiratul ihram Allahu akbar, kalau dia sampai ya ke daun-daun talingu ada kawan sampai dadu sih ada seketik sih ya. Yang penting takbiratul ihram, takbiratul, tidak ada yang menyalahkan. Itu masuk kategori namanya dalam kajian ilmunya tanawu'ul ibadah, ya, beragamnya cara beribadah. Tapi yang asalnya tidak menyalahi. Kemudian takbiratul ihram kan takbiratul ihram. Cara takbiratul ihramnya dia beragam. Ada yang tangannya sampai ke talingo, ada hanya sampai ke bahu, ada hanya sebagai ke dadu. Tapi tetap mengucapkan takbiratul ihram. Niat umpamanya, ya sama-sama baniye, cuma yang membedakan niatnya di dalam hati, niatnya nyelafazkan. Ya, pokoknya apa? Pokoknya lai bani, ya. Jadi kalau dari majelis ulama yang menghadiri sidang isbat itu tidak masalah, ya, menurut pendapat beliau tidak masalah karena awak kolah terbagi kepada kawasan-kawasan, ya, yang awak kan Bapak doben kepada penanggalan di tampe awak, tidak penanggalan di sinan, ya, pedoman awak penanggalan, ya. Tapi sungguh pun demikian pemerintah menghormati, ya, menghargai pendapat yang berbeda dengan keputusan itu, nyagih ruang, ya. Yang penting awak kau tetap rukun, tetap aman, tetap bersatu, tetap bersaudara. Ndak terjadi sanggah menyanggah, ndak terjadi kapia mengkapian, buruak memburuan, aden yang bana itu yang salah, ndak terjadi. Tidak terjadi namanya debat, ya, perdebatan yang berujung kepada permusuhan dan lain-lain sebagainya. Tidak masalah. Berarti kalau awak ngikut tanggal 10 biswa orang batu lah hukuf, ya. Bahkan hari raya di Arab itu kalau nengok informasinya di tanggal 9 itu. Cuma di awak iko, ya, penanggalan awakku kan berbeda. Kalau penanggalan Masehi itu mah di tengah malam, jam 00, ya. Nah, sementara awak sistem penanggalan awak di Magari, ya, di Magari. Jadi hilal itu Bapak Ibu ampe jam selisih awak dengan itu, ya, di awak lu nampak hilalnya, ya. Sejam sesudah itu, ya, nampaknya hilal. Ya, atau 2 jam sesudah itu
Ya, di daerah-daerah India umpamanya kan, di daerah Arab lah nyatu hilalnya. Nah, sementara awak kan sama-sama mengamalkan, ya, mengamalkan ya perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sumu liru'yati, ya, wa aftiru liru'yah, kan gitu. Wah disuruh puasa, dia nengok ru'yah hilal. Nah, di orang memahami ru'yah itu Tuhan ada yang melihatnya dengan mata kepala, ada yang melihatnya dengan ilmu pengetahuan, disebut dengan ilmu hisab namanya. Kalau ilmu hisab kok Bapak Ibu, ya, karena ini matematik, lanyu kuah, ya, kecepatan putaran matahari, bara pergerakannya di garis edarnya, ya, itulah sehingga 10-100 tahun yang akan datang itu penanggalannya lah duduk lah selesai. Nah, sementara kalau awak ru'yah, coba bayangan di Bapak Ibu, kalau ru'yah itu, andaikan dari ujung Papua sampai ke ujung Sabang sampai ke Papua tuh galuk saja dulunya, ya, kan galuk saudara ya. Di teropong mana dengan teropong yang canggih, tidak sobok, tidak nampak, ya kan. Sementara hilal lah tinggi lagi bro. Nah, tetapi karena ini berkeyakinan bahwa ya yang dimaksud oleh Nabi itu pada saat kondisi Nabi menyebutkan ya sabda atau hadis itu, ya kondisinya ya maniye dengan mata kapalo, ya. Walaupun ilmu astronomi waktu itu secara sederhana lah do, kurang nengok bintang ke langit, ya. Kalau model kuah bintang-bintangnya kuah, aku tandu hari kepane kuah, ya. Aku saatnya wak bisa untuk melakukan safar, ya, perjalanan perniagaan ke daerah Sam, daerah Ma, kan gitu. Itu Bapak Ibu, ya. Nanti lawak musyawarahkan secara khusus di Maya, ya. Tapi ya, kalau yang aman itu memang mengikut pemerintah, karena di dalam satu kaidah disebutkan, ya, idza hakamal hakim rufi al khilaf, jika pemerintah sudah memutuskan, yang berkuasa sudah memutuskan atau hakim sudah memutuskan, maka perbedaan khilaf itu harus hilang, ya, harus hilang, ya. Sama jika Bapak Ibu orang nikah nuri agamu, seorang kan nikah nuri undang-undang, memisahkan itu salah, ya. Nah, itu kan dipisahan tuh. Kalau nikah nuri agamu tapi tidak tercatatnya tuh kan, itu disebut dengan nikah siri, ya. Nah, kalau nikah nuri agamu selalu nurut undang-undang, itulah nikah resmi, ya, nikah resmi. Tapi kalau telah ditetapkan oleh pemerintah, lah ada undang-undangnya seperti undang-undang perkawinan, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, undang-undang haji, maka perbedaan fikih itulah harus dikesampingkan lah. Awak berpegang kepada cie. Nah, kalau indah, itu sampai di ma pun ndak dua ndak hilang perbedaan pendapat kan. Itu ya Bapak Ibu, ya. Wallahu alam, Allah yang lebih mengetahui. Ya, mari kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.